warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wasiatus Sodariah dengan NIM 2019-1015. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai paradigma audiovisual dalam manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan audiovisual terlebih dahulu. Audiovisual berasal dari dua suku kata, yaitu audible dan visible. Audible itu memiliki arti sesuatu yang dapat didengar, sedangkan visible itu memiliki arti sesuatu yang dapat dilihat. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, audio itu berkaitan dengan bunyi ataupun suara. Audio ini berkaitan dengan indera pendengaran yang penyampaiannya bisa melalui pesan lambang auditif baik secara verbal maupun non-verbal. Sedangkan untuk visual merupakan hal-hal yang berkaitan dengan indera penglihatan yang berfungsi sebagai penglihatan yang dapat diterima melalui indera penglihatan yang dihasilkan sebagai gambaran yang akan diingat oleh seseorang. Jadi, audiovisual adalah alat peraga yang bisa ditangkap dengan indera penglihatan dan indera pendengaran yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Setelah mendengar penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran audiovisual ini merupakan sarana atau prasarana yang digunakan dalam pembelajaran yang penyerapannya melalui penglihatan dan pendengaran yang digunakan atau yang fungsinya untuk membantu tercapainya suatu pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu audiovisual dalam manajemen. Fungsi audiovisual mengalami pengelolaan yang mengalami perkembangan dari masa ke masa pada zaman audiovisual. Dari munculnya bidang audiovisual dalam kira-kira sekitar tahun 1920-an dan perluasan lapangan audiovisual ini di bidang instruksi pada tahun 1970-an sampai 1990-an, bahkan sampai tahun 2000-an. Profesi teknologi audiovisual ini bekerja sebagai direksi atau koordinator pelayanan media di sekolah-sekolah, baik dari sekolah SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi, yang fungsinya untuk membantu guru maupun dosen dalam mengidentifikasi dan menggunakan bahan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Nah, secara garis besar, perkembangan manajemen dalam zaman audiovisual dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu audiovisual direksi pendidikan. Audiovisual direksi pendidikan ini pertama, masa awal kemajuan audiovisual adalah pada tahun 1946, di mana angka perkembangannya ini semakin meningkat, terus tumbuh, dan peningkatan pendanaan pemerintah pada bidang pendidikan setelah tahun 1958. Di antaranya adalah seperti memperoleh, menyimpan, mengambil, dan distribusi bahan audiovisual, mengawasi produksi dan sumber daya audiovisual seperti pembelajaran. Yang kedua yaitu konsultan desain pembelajaran. Nah, mulai akhir tahun mulai sekitar tahun 1970-an dan terus berlanjut sampai 1980-an. Profesi teknologi ini semakin membesar, di mana dari pekerjaan sekolah menuju ke arah ketenaga kerjaan di universitas dengan tugas administratif sebagai konsultan dan desain pembelajaran, di mana teknologi pendidikan berkolaborasi dengan instruktur untuk mengembangkan lingkungan belajar yang lebih produktif bagi pembelajaran siswanya. Nah, pada masa ini fungsi pengelolaan itu cenderung menuju ke arah
desain pembelajaran. Sedangkan yang terakhir yaitu integritasi audiovisual dan perpustakaan sekolah. Nah, di mana pada tahun 1970-an ini terjadi pergeseran umum tanggung jawab untuk perubahan untuk bahan audiovisual dan jasa dari teknologi pendidikan untuk pustakawan yang ada di sekolah. Nah, pada umumnya pustakawan sekolah itu bertanggung jawab untuk bahan ajar berbasis cetak, akan tetapi kemudian bahan audiovisual itu juga dikelola oleh pustakawan sekolah sebagai spesialis media dalam sekolah tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Tiana Wijayanti, NIM T2019-1035. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pandangan kontemporer tentang manajemen kepemimpinan. Nah, manajemen di sini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Jadi, manajemen di sini berarti efektif dalam merancang suatu proses atau infrastruktur fisik dan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kepemimpinan di sini adalah suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas. Jadi, manajemen kepemimpinan di sini adalah sebuah keahlian dalam berorganisasi yang terdiri dari ilmu manajemen dan leadership skill. Dalam pandangan atau teori manajemen kepemimpinan dalam teknologi pendidikan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada teori manajemen klasik. Nah, teori ini lebih menekankan untuk mendapatkan kemakmuran anggota sehingga dapat memperhatikan studi waktu dan hasil yang harus dicapai. Yang kedua, teori manajemen neoklasik. Nah, teori ini lebih menekankan pada suatu proses, yaitu kerjasama antar anggota dalam organisasi dan menaruh perhatian pada kebutuhan sosial serta aktualisasi diri. Yang ketiga, teori manajemen modern. Nah, teori ini menggabungkan antara dua teori tadi, sehingga sifatnya itu situasional atau menyesuaikan dengan situasi yang dihadapinya. Dalam proses manajemen yang terdapat dalam pendidikan itu mencangkup sebuah perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrolan. Manajemen kepemimpinan dalam pendidikan ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama, ada fungsi perencanaan, yang kedua, ada fungsi kontrol. Nah, fungsi perencanaan ini suatu proses yang berkaitan dengan bidang pendidikan secara umum. Biasanya, fungsi perencanaan ini meliputi penentuan prioritas agar pelaksanaan pendidikan berjalan secara efektif. Penetapan tujuan pendidikan juga sebagai garis pengarahan dan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan, serta juga penyerahan suatu tanggung jawab kepada individu dan kelompok-kelompok kerja yang lain. Yang kedua, ada fungsi kontrol. Nah, fungsi kontrol di sini suatu proses yang memerlukan penerapan berbagai metode dan teknik untuk mendorong para pelaksana dalam rangka mencapai tujuan. Nah, apabila proses manajemen dilaksanakan dengan baik, maka kita ini dapat melihat dan memberikan supervisi yang kontinu atas pelaksanaan kerja pendidikan tersebut. Jadi, dalam pandangan kontemporer tentang manajemen kepemimpinan, ini terdapat penerapan teknik manajemen dalam pendidikan. Di antaranya ada teknik manajemen konvensional dan ada teknik manajemen modern. Yang pertama, teknik manajemen konvensional. Teknik ini banyak menekankan pada aspek mekanisme dan dekat sekali pada rasa dan hubungan kemanusiaan. Biasanya, teknik manajemen konvensional ini meliputi manajemen by personality,
manajemen by custom, manajemen by reward, dan manajemen by legitimation. Yang kedua, teknik manajemen modern. Teknik manajemen modern ini biasanya meliputi yang pertama, manajemen by delegation. Nah, teknik ini dilaksanakan dengan memberikan kepercayaan dan pengakuan atas prestasi dan kemampuan anggota. Yang kedua, ada manajemen by system. Nah, teknik ini dilaksanakan dengan melihat komponen-komponen yang ada dalam organisasi pendidikan. Jadi, sebagai kesatuan yang utuh. Contohnya, dalam sistem pendidikan, jika tidak adanya kurikulum pendidikan, maka proses pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, ada manajemen by result. Nah, teknik ini biasanya dijalankan dengan mengorientasikan diri dengan hasil yang akan dicapai. Yang keempat, ada manajemen by objective. Nah, teknik ini biasanya berorientasi pada tujuan kerja dan proses manajemen yang berhasil. Dalam pandangan kontemporer tentang manajemen kepemimpinan dalam teknologi pendidikan ini, kedua teknik tersebut saling melengkapi, yang mana teknik modern ini sangat memerlukan teknik manajemen konvensional, terutama dalam kenyataan praktis. Nah, jadi dari kedua teknik tadi, kemudian muncul pengembangan teknik manajemen yang baru, yaitu teknik manajemen mutu terpadu atau total quality management. Total quality management di sini merupakan manajemen yang memfokuskan pada mutu atau kualitas dengan cara menciptakan budaya kepuasan pelanggan atau perbaikan proses secara terus-menerus. Nah, yang dimaksud pelanggan dalam dunia pendidikan di sini yaitu stakeholder atau orang yang memiliki kepentingan dalam pendidikan. Pelanggan ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada pelanggan internal dan juga ada pelanggan eksternal. Nah, pelanggan internal di sini yaitu berbagai komponen yang terdapat dalam lembaga pendidikan seperti dosen, tenaga administrasi, dan juga kepala sekolah. Nah, sedangkan pelanggan eksternal di sini terdiri dari siswa, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan orang yang memiliki andil serta memegang peran dalam pendidikan. Terima kasih. Baik, saya Nur Fadrozi, NIMT 2019-01036. Di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang pandangan kontemporer tentang perubahan. Prof. Wijiaspun pada tahun 2017 membagi perubahan sosial menjadi dua, yaitu perubahan episode dan perubahan terpola. Perubahan episode berlangsung sewaktu-waktu dikarenakan peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak diperkirakan sebelumnya. Bisa jadi akibat dari kerusuhan atau penemuan, bencana alam, dan sebagainya. Sedangkan perubahan terpola berlangsungnya memang direncanakan, diprogramkan sebagaimana yang dilakukan melalui upaya pembangunan ataupun perubahan kebijakan pada sistem pendidikan. Perubahan-perubahan itu sendiri memang dirancang atas dasar prediksi-prediksi, sehingga dampak atau akibatnya bisa diramalkan secara cepat. Salah satu bentuk perubahan yang terpola adalah upaya masyarakat untuk mempertahankan eksistensinya dengan penguasaan teknologi. Sebagai konsekuensi dari dinamisnya perkembangan teknologi informasi, salah satunya adalah perubahan pada sistem pendidikan. Sekolah misalnya didorong untuk mampu mendorong terjadinya perubahan sosial budaya yang adaptif terhadap teknologi digital, khususnya di era revolusi industri 4.0. Misalnya di sekolah harus berbenah bagaimana mengajarkan kepada anak didik berbagai macam pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang dibutuhkan oleh para siswa sebagai masyarakat masa depan. Pendidikan menemukan signifikasinya manakala mampu memberikan kerangka nilai-nilai spiritual, kemanusiaan, dan terutama dalam membuka pikiran peserta didik untuk mampu menerima hal-hal baru dengan cara berpikir secara ilmiah. Pengelolaan peranata pendidikan secara baik dan adaptif terhadap perubahan sosial, maka bukan hanya sekedar dapat mengajarkan pengetahuan, kemampuan ilmiah,
berpikir, serta nilai-nilai tertentu yang dibutuhkan siswa. Namun, pendidikan mampu lebih dari itu juga mendidik anak agar dapat berpikir secara objektif. Dengan kemampuan penalaran seperti itu, pendidikan baik formal maupun informal akan dapat membekali siswa kemampuan beradaptasi dan mereproduksi kebudayaan masyarakat sesuai pada zamannya. Disinilah kira-kira peranan atau faktor penduduk atau faktor pendorong pendidikan untuk berlangsung perubahan-perubahan dalam masyarakat. Banyaknya media yang dapat berperan sebagai sumber informasi pendidikan bagi generasi bangsa saat ini, maka konsep pendidikan perlu mengalami pergeseran. Pada titik demikian, pendidikan tidak sekedar sebagai usaha yang disengaja lagi, akan tetapi lebih menjadi kondisi apapun yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan nilai-nilai manusia. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, saya Novianti Tirutamin Tias NIM T 2019-1038 akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya pada pembahasan yang terakhir tentang manajemen dalam teknologi pembelajaran. Teknologi dalam pembelajaran ini bukan hanya pada penggunaan mesin atau alat elektronik saja, akan tetapi juga mencakup ide, proses, mekanisme, pantauan, serta manajemen atau pengelolaan. Nah, kata manajemen ini sendiri berasal dari bahasa Inggris manajemen, yang berarti ketatalaksanaan dan tata pimpinan. Kata manajemen juga dapat disebut juga dengan pengelolaan. Menurut Wiharno, pengelolaan adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, perencanaan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian pengelolaan yang menghasilkan sesuatu, dan sesuatu itu nantinya merupakan sumber penyempurna dan sebagai peningkatan pengelolaan untuk selanjutnya. Sedangkan teknologi pembelajaran adalah kajian atau praktik untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan membantu menggunakan dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Nah, biasanya teknologi ini sering dihubungkan dengan teori belajar atau pembelajaran. Jadi dapat disebutkan bahwa pengelolaan atau manajemen pembelajaran adalah cara seorang guru untuk mengatur dan mengembangkan tingkah laku siswanya untuk mengurangi hal yang tidak diinginkan, untuk mengembangkan hubungan interpersonal dan iklim sosioemosional yang positif, serta mengembangkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengelolaan atau manajemen dalam pembelajaran menjadi salah satu bagian dari teknologi pembelajaran dan menjadi salah satu kunci efektivitas pembelajaran di sekolah. Nah, tujuan utama dari manajemen atau pengelolaan pembelajaran ini adalah untuk menghemat waktu dan tenaga, dikarenakan dengan adanya pengelolaan atau manajemen dalam pembelajaran ini nantinya akan menghasilkan kondisi belajar yang menyenangkan dan prosedur yang efektif dalam menjalankan aktivitas secara ekonomis dan efisien. Nah, selain itu, pengelolaan pembelajaran juga bertujuan agar setiap siswa yang berada di suatu kelas dapat belajar dan bekerja dengan tertib sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dan secara khusus tujuan pengelolaan atau manajemen pembelajaran ini adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi yang memungkinkan siswa untuk belajar dan membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Dalam pengelolaan atau manajemen pembelajaran ini juga dibutuhkan strategi, yang mana strategi ini dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam mengelola strategi ini perlu adanya kreativitas.
di mana pembelajaran yang kreatif ini merupakan proses yang mengharuskan guru untuk dapat memotivasi dan memunculkan kreativitas peserta didik selama pembelajaran berlangsung dengan menggunakan metode, media, atau strategi dalam pembelajaran yang bervariasi. Paling tidak ada beberapa hal yang menjadi landasan pengelolaan atau manajemen dalam pembelajaran, yakni diantaranya yang pertama penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran, yang kedua ada pembuatan catatan kemampuan belajar siswa, yang ketiga pengelolaan motivasional, yang keempat kontrol belajar, yang kelima pengelolaan kurikulum, dan yang terakhir yang keenam ada pengelolaan sarana dan prasarana. Demikian itu tadi presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.